Oke, selamat siang menjelang sore nih Pak Hans. Apa kabarnya Pak? Selamat sore, kabar baik Pak, sehat, puji Tuhan. Oke, lagi sibuk apa ini Pak? Lagi di awal-awal tahun semester yang kedua ini untuk persiapan beberapa materi dan juga beberapa kegiatan pelatihan yang harus dipersiapkan, Pak. Oh. Oke Pak, ntar lagi kita melakukan prabono coaching Pak ya. Apakah kita akan membahas persiapan yang akan Bapak lakukan Pak dalam prabono coaching? Apakah berkenan Pak? Siap Pak, siap. Oke, ya Pak. Apa yang perlu Bapak persiapkan ya Pak ya untuk melakukan framing pembuka kepada klien nantinya Pak ya? Ya, yang pertama saya rasa memang harus siapkan, walaupun nampaknya sederhana, tapi framing pembuka ini menjadi penting. Jadi khususnya mengenai penjelasan tentang kerangka berpikirnya, kemudian kejelasan tujuan yang mau diharapkan, dan ya artinya kerangka berpikir mengenai peran-peran coach yang ada dalam proses coaching itu Pak. Oke Pak, di dalam persiapan itu nanti Pak, dalam pertanyaan smart goal Pak, apa yang perlu Bapak persiapkan untuk bisa melakukan framing smart goal ya Pak ya? Yang pasti pertanyaan saya mesti menyiapkan diri secara pribadi untuk melihat lebih dulu apa yang akan disampaikan oleh coach yang ada, kemudian sudah mulai mempersiapkan untuk memperjelas tujuan-tujuan yang ada seandainya memang saya mendapatkan bahwa proses dari coach yang ada dia punya tujuan-tujuan yang mungkin perlu diperjelas atau terkadang ada beberapa pilihan sehingga mungkin perlu dirumuskan menjadi pilihan-pilihan yang lebih sempit atau lebih spesifik. Oke Pak. Apa yang perlu Bapak persiapkan juga untuk bisa memfasilitasi skor klien Pak ya? Secara umum saya mungkin mempersiapkan skor ketika klien mungkin akan menyatakan apa yang menjadi situasi yang dia sedang hadapi. Cuman kalau memang keadaannya dirasakan membutuhkan yang berbeda, mungkin saya juga akan bersiap-siap apakah dengan OSRE atau EOSCR gitu, itu nanti sudah coba saya paling tidak persiapkan secara secara berpikir begitu, untuk khususnya untuk proses skornya, Pak. Oke Pak. Apa nanti yang Bapak perlu lakukan juga Pak ya untuk mempersiapkan memfasilitasi klien dalam mengambil kesimpulan nanti Pak? Iya, mungkin sebelum akhir dari satu sesi coaching, saya rasa mungkin kalau kurang lebih saya itu sudah 30 menit dan saya rasa itu sudah cukup mungkin, atau mungkin ya menjelang akhir coaching saya perlu untuk meminta klien untuk membuat kesimpulan dari pembicaraan coaching yang ada begitu. Oke, apa yang akan Bapak lakukan juga, Hans lakukan untuk memfasilitasi klien dalam membuat action plan-nya nanti Pak? Biasanya sih kemungkinan biasanya setiap klien itu ketika kesimpulan mereka mungkin merasa punya tujuan atau langkah yang akan dilakukan. Nah, saya nanti akan bahwa bagaimana langkah-langkah yang direncanakan itu sungguh-sungguh akan dilakukan begitu. Kalau mungkin ada yang kurang jelas juga perlu diperjelas baik dari sisi waktu, cara, target, mungkin itu mungkin perlu dipikirkan Pak nanti. Oke. Bagaimana nih Bapak sampaikan dalam hal penutupan coaching Pak, dan apa kira-kira yang Bapak minta persiapan feedback-nya nanti Pak? Iya, kalau saya rasa paling tidak tujuan yang ada sudah tercapai, mungkin saya akan
dan ada kesimpulan, saya mungkin akan meminta lebih dahulu kepada klien untuk memberi feedback. Dan setelah feedback, saya akan melakukan proses closing. Di dalam proses closingnya itu sendiri, kalau memang itu nanti membutuhkan janji meeting berikutnya, saya akan mengingatkan bahwa nanti kita akan meeting lagi pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Gitu. Oke, mantap Pak. Iya, luar biasa Pak ya untuk persiapannya Pak ya. Apa identitas yang akan Bapak pakai Pak ya dalam pada saat memfasilitasi coaching nanti Pak? Identitas yang saya gunakan adalah saya mungkin seperti menjadi seorang yang istilah saya itu mungkin memang mendengar lebih dulu, menjadi pendengar yang baik, khususnya mengenai apa yang akan mereka sampaikan, tujuan-tujuan yang ada. Jadi di awal-awal ini mungkin saya ingin menempatkan diri saya menjadi seorang pendengar bagi mereka. Oke Pak, jadi pendengar Pak ya. Betul. Oke, sebagai pendengar nanti Pak, apa power yang mungkin Bapak gunakan Pak ya untuk bisa memfasilitasinya Pak ya? Iya, jadi power yang mungkin saya gunakan ya lebih banyak pada kekuatan skill-skill yang ada dan semoga bisa berusaha memunculkan state yang positif Pak. Jadi selain skill, khususnya skill mendukung, mendengar, kemudian ditambah dengan khususnya membangun state-state yang ada, state-state yang positif, diharapkan itu akan memberi power dalam proses-proses coaching yang ada. Luar biasa Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga Prabono coachingnya bisa berjalan lancar nanti. Terima kasih Pak Rinto. Thank you Pak.